Kalau Anda ngerasa kondisi ekonomi di tahun 2026 nanti makin berat, tenang, Anda nggak sendirian. Tapi tahu nggak, di balik setiap keluhan, justru ada peluang. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar habis 7 ide bisnis modal receh yang justru lahir dari tantangan ekonomi ini. Siap-siap mengubah kesulitan jadi duit. Kayaknya banyak dari kita yang ngerasain hal yang sama ya. Harga kebutuhan pokok rasanya kok naik terus. Tapi di sisi lain, nyari kerjaan atau tambahan malah makin susah. Perasaan ini tuh nyata. Dan ini yang dirasain banyak orang di sekitar kita. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang yang beda. Ini bukan sekedar krisis biasa. Anggap aja ini lagi ada pergeseran uang besar-besaran. Uangnya nggak hilang loh, cuma pindah tempat. Dan orang-orang yang jeli, merekalah yang bisa nangkap aliran uang ini. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa sih kok begini? Tapi, duitnya lagi lari kemana ya? Dan jawaban kemana uang itu lari ternyata simpel banget. Uang itu bergerak menuju kenyamanan. Yep, satu kata ini adalah kunci utama buat ngebuka semua peluang yang bakal kita bahas habis ini. Coba deh lihat perbandingan ini. Dulu, orang mungkin rela macet-macetan ke pasar. Sekarang, ogah, mending sembako diantar sampai depan pintu. Dulu rela antri lama buat pangkas rambut, sekarang maunya yang bisa dipanggil ke rumah. Intinya, waktu dan tenaga itu sekarang jadi mahal banget. Orang rela bayar lebih buat ngehindarin repot. Mereka itu sebenarnya lagi beli waktu mereka kembali. Analogi ini, kena banget. Coba bayangin pas lagi hujan deres banget. Tiba-tiba ada yang nawarin payung. Harganya mungkin berkali-kali lipat dari harga normal, tapi pasti banyak yang mau kan? Kenapa? Karena saat itu Anda tuh nggak lagi jualan payung, Anda jualan solusi instan biar orang nggak basah kuyup. Itulah kekuatan dari menjual kenyamanan. Oke, sekarang senjatanya udah kita pegang, kenyamanan. Yuk kita langsung bedah aja 7 peluang usaha cerdas yang bisa Anda mulai, bahkan dengan modal yang ada di dompet sekarang juga. 4 yang pertama ini fokusnya ke kebutuhan rutin yang pasti diulang. Jadi agen sembako langganan buat tetangga, mereka nggak perlu pusing mikirin stok beras habis. Jasa servis AC rutin, ini juga pinter. Bukan lagi nunggu AC rusak, tapi mencegah biar nggak rusak. Nasi kotak rumahan, modalnya cuma dapur sendiri, nggak perlu sewa tempat. Sama cuci sepatu, layanan simpel yang dibutuhin terus-terusan. Kuncinya di sini adalah membangun kebiasaan dan jadi orang yang diandalkan. Selanjutnya, depot air minum. Mungkin Anda mikir, wah, saingannya banyak. Betul, tapi di sini Anda bisa menang bukan dari harga, tapi dari layanan. Coba deh tawarkan antar jemput super cepat dan jaminan galonnya bersih kinclong. Lalu, cukur rambut panggilan. Ini ide brilian. Anda nggak cuma jual potong rambut, Anda jual privasi dan efisiensi waktu buat bapak-bapak yang super sibuk. Dan yang ketujuh, jangan pernah remehin bisnis jajanan kiloan. Modalnya sederhana banget. Beli snack kiloan dalam jumlah besar, bungkus ulang jadi kemasan-kemasan kecil yang menarik, terus tinggal titip jual aja ke puluhan warung atau kantin. Ini cara cerdas buat ngebangun pemasukan yang ngalir terus dengan perputaran modal yang cepet banget. Oke, punya ide bagus itu baru langkah pertama. Eksekusinya itu yang nentuin segalanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, aturan main yang bisa jadi penentu bisnis Anda bakal bertahan atau malah tumbang di tahun pertama. Nah ini dia nih, fakta yang mungkin bikin kaget. 8 dari 10 bisnis rumahan itu gagal bukan karena sepi pelanggan, bukan karena produknya jelek. Aneh kan? Kalau bukan karena itu, terus apa dong penyebab utamanya? Ini dia biang keroknya. Penyakit nomor 1, pembunuh paling mematikan bagi bisnis pemula. Nyampurin uang hasil jualan sama uang buat jajan pribadi. Kelihatannya sepele, tapi ini kesalahan fatal yang bikin bisnis nggak pernah bisa napas dan tumbuh besar. Solusinya sebenarnya gampang banget, tapi butuh disiplin super ketat. Pertama, sejak hari pertama, pisahin uangnya. Titik. Mau pakai 2 dompet, 2 kantong, atau 2 rekening, yang penting pisah. Kedua, setiap ada keuntungan bersih, jangan langsung dipakai buat foya-foya. Puterin lagi uangnya buat nambah stok atau beli alat yang lebih bagus. Dan ingat ini baik-baik ya, jangan pernah ikutan perang harga. Itu melelahkan dan gak ada habisnya. Fokus saja kasih layanan terbaik. Kalau pelanggan udah nyaman, udah percaya sama kecepatan dan keandalan Anda, mereka nggak akan gampang pindah cuma gara-gara di sebelah ada yang lebih murah 1.000 perak. Mereka itu membeli ketenangan pikiran dari Anda. Oke, idenya udah dapat, aturan mainnya juga udah jelas. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Momen di mana kita harus berhenti jadi penonton dan mulai jadi pemain, jadi eksekutor. Nggak usah mikir yang ribet-ribet dulu. Misi Anda buat besok pagi itu simpel banget. Coba deh, ambil kertas, catat nama 10 tetangga terdekat. Terus coba ingat-ingat atau dengerin, apa sih keluhan mereka sehari-hari? Mungkin soal galon berat atau gas yang habis tiba-tiba. Dari situ, pilih satu aja.
solusi yang bisa Anda tawarkan, dan langsung bilang ke mereka. Mulai dari sana. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke Anda. Peluangnya udah jelas ada di depan mata, caranya juga udah kita bedah bareng-bareng, pertanyaannya sekarang tinggal satu dan ini buat Anda. Mau ambil langkah pertama besok pagi dan jadi eksekutor, atau mau tetap nyaman jadi penonton kesuksesan orang lain, pilihan ada di tangan Anda.